Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengangkat judul artikel Strategi Masyarakat Denpasar Bali dalam Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama. Di sini kami beranggotakan 7 orang, di antaranya Janatra Ramadan Arta Siregar dengan NIM akhir 45, Muhammad Naufal Ramadhani Widodo dengan NIM akhir 11, kemudian saya sendiri, Ritasya Sofyaning Tias dengan NIM akhir 19, Aulia Tarisa Putri dengan NIM akhir 26, Irda Tania dengan NIM akhir 52, Marfa Navita Sekar Hadianti dengan NIM akhir 92, dan yang terakhir Febrian Dwi Rahman dengan NIM akhir 26. Kerukunan antar umat beragama merupakan sebuah persoalan yang mencuat di Indonesia akhir-akhir ini. Indonesia menyediakan sarana berupa kearifan lokal untuk menangani persoalan tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengungkap kearifan budaya lokal pada masyarakat yang tinggal di daerah Denpasar, Bali. Hubungan antar umat beragama di Denpasar merupakan sebuah bentuk kesadaran masyarakat terhadap persamaan atau egaliter sebagai masyarakat majemuk serta makhluk Tuhan yang berbeda-beda. Hal ini didasari oleh adanya sikap saling menghormati dan menghargai atas perbedaan agama masing-masing masyarakat. Indonesia sendiri merupakan negara dengan berbagai agama yang diakui secara sah oleh pemerintah serta dipeluk oleh masyarakat, di antaranya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Demi terciptanya sebuah persatuan dan kesatuan bangsa, maka membangun hubungan harmonis antar umat beragama adalah hal yang sangat penting. Masyarakat Denpasar dapat hidup berdampingan dalam kehidupan beragama, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat Denpasar terkadang juga mengalami beberapa gesekan antara satu agama dengan agama lainnya dan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian di sini kami telah menjabarkan 3 permasalahan, di antaranya peran kearifan lokal masyarakat Denpasar dalam menciptakan keharmonisan hidup antar umat beragama, kemudian strategi masyarakat Denpasar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, dan yang terakhir adalah pendapat Islam terkait kerukunan antar umat beragama di Denpasar. Untuk metode penelitian yang kami lakukan, yakni menggunakan pendekatan terhadap fenomenologi dengan tujuan untuk dapat mengetahui makna dari berbagai kilas peristiwa serta interaksi antar manusia. Data yang tertulis dalam penelitian ini berasal dari beberapa sumber seperti peristiwa, dokumen, dan jurnal penelitian sebelumnya. Baik, selanjutnya akan langsung dijelaskan kepada rekan yang bertugas. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, peran nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Denpasar. Keharmonisan kehidupan beragama di Denpasar, Bali, bisa dibilang bertemunya individu ataupun kelompok dengan keyakinan dan agama. Tetapi kerukunan antar umat beragama di sisi masih terjaga. Kehidupan bermasyarakat Denpasar sudah terbiasa dalam menerima perbedaan keyakinan dan agama, dikarenakan Bali sudah menjadi tempat wisata yang dikunjungi banyak orang dari berbagai tempat dengan budaya, keyakinan, dan perbedaan keyakinan, agama, dan sifat masyarakat yang bisa menerima serta menghormati perbedaan tersebut mendorong perkembangan hidup dalam keberagaman di Denpasar. Selain itu, kearifan lokal juga berperan dalam berkembangnya keharmonisan masyarakat, seperti budaya pernikahan yang dapat membuat jumlah dari agama satu berkurang dan agama lain bertambah, karena pernikahan dapat menjadi salah satu jalan dalam mengembangkan perbedaan beragama dan menjaga keharmonisan di Denpasar, Bali. Hubungan kekerabatan dan keluarga dapat menciptakan kondisi masyarakat yang heterogen dan damai. Kearifan lokal lain yang mendorong keharmonisan kerukunan beragama merupakan sebuah ajak Bali, yaitu menyama Braya yang artinya aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Dengan menerapkan prinsip ini, masyarakat Denpasar yakin bahwa toleransi antar umat beragama dapat diteguhkan bila masyarakat Denpasar menerapkan prinsip seperti saat kita menyayangi dan melakukan
hal-hal baik kepada diri sendiri, maka kita juga harus melakukan hal yang sama terhadap orang lain, dan prinsip ini diyakini dapat membawa kedamaian bagi masyarakat Denpasar, Bali. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih. Strategi masyarakat Denpasar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Menurut agama, kependudukan dibagi berdasarkan penganutan golongan agama sesuai dengan agama yang diakui secara sah di Indonesia. Secara keenam agama yang dianut oleh penduduk kota Denpasar berasal dari luar Bali, bahkan luar Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik dari Timur Tengah, Hindu-Buddha dari India, dan Konghucu dari Cina. Semua agama tersebut mempunyai sejarah perkembangan yang berbeda-beda, serta berlangsung sejak zaman Bali kuno, pertengahan, Orde Baru, kemerdekaan, bahkan berlangsung pada zaman reformasi seperti saat ini. Kemudian secara tidak beraturan masuklah agama Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu ke Bali yang dianut oleh berbagai suku bangsa, seperti suku Jawa, Bugis, India, Cina, dan Arab. Suasana kehidupan umat beragama walaupun saling berbeda, mereka dapat hidup berdampingan satu sama yang lain. Adanya hubungan kekerabatan yang dihasilkan dari perkawinan antar umat berbeda agama menjadi salah satu penyebab masyarakat Denpasar Bali dapat hidup berdampingan. Secara tidak disadari, pada satu sisi pihak dapat berkurang dan di sisi lain dapat bertambah. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi perkembangan jumlah penganut masing-masing agama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pendapat Islam terkait kerukunan antar umat beragama di Denpasar. Menurut pandangan Islam, kerukunan antar umat beragama di Denpasar, Bali tidak terlepas dengan adanya toleransi. Toleransi merupakan salah satu sikap positif, yaitu menghargai serta menghormati individu maupun kelompok yang berbeda agama, ras, bahasa, suku, dan budaya. Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam agama Islam kita diajarkan untuk menghargai perbedaan dalam beragama. Sesuai dengan yang telah ditulis dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 256 yang menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama. Memeluk suatu agama ialah perihal kerelaan serta penghambaan langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada seorang pun yang berhak memaksakan kehendak orang lain untuk menentukan agamanya. Terdapat suatu hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, Kitab Al-Jihad, Bab Al-Asir Yukrahu ala Al-Islam, yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memeluk serta melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Hadis tersebut juga menjelaskan kepada umat Muslim untuk dapat saling menghargai dan juga menghormati setiap pemeluk agama meskipun berbeda, karena hubungan antara sesama manusia tidak dipandang dari perbedaan agama. Berdasarkan ayat serta hadis di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya agama Islam sangat menghargai dan juga menghormati umat beragama lain. Hal tersebut juga sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Denpasar, Bali, di mana para umat Muslim memiliki jiwa toleransi yang tinggi terhadap masyarakat non-Muslim. Hal tersebut dapat dilihat dari jalinan silaturahmi yang dilakukan antar umat beragama, misalnya bagaimana umat Islam ikut serta dalam mengamankan Hari Raya Nyepi umat Hindu, dan begitu juga umat Hindu turut melibatkan diri dalam hari-hari raya keagamaan umat Islam serta umat agama lainnya. Dalam ajarannya, agama Islam menganjurkan untuk saling tolong-menolong serta bekerja sama pada hal kebaikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dengan siapa saja tanpa terbatas oleh ras, suku, agama, dan bangsa. Selain mengajarkan tentang bagaimana menjalin sebuah hubungan yang baik antar sesama Muslim, mereka juga mengajarkan bagaimana menjalin hubungan yang harmoni dengan umat agama lain. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dalam Al-Quran surah 49 ayat 13, yang berbunyi, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Peneliti."
Pada kutipan di atas menunjukkan jika agama Islam bersifat universal, yaitu dalam agama Islam tidak membeda-bedakan tentang agama, ras, suku, dan bangsa. Ide tentang kemajemukan ini merupakan prinsip dasar dalam Islam. Islam sangat menjunjung toleransi terhadap setiap manusia dalam menghargai dan menghormati kepada sesama yang didasari oleh ukhuwah Islamiyah. Sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olokkan. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 dijelaskan juga mengenai keberagaman dan toleransi yang berbunyi, kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya suatu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah membuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dalam agama Islam, tidak dibenarkan memaksakan kebenaran kepada umat agama lain. Hal itu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Islam tidak mengajarkan kepada para umatnya mempengaruhi siapapun dalam memilih agama Islam secara terpaksa, sekalipun dalam bentuk tekanan-tekanan sosial dan politik. Khalifah Umar bin Khattab selalu menyebarkan ajaran agama Islam dan seringkali mempengaruhi budaknya yang non-Islam untuk menerima agama. Tetapi saat itu budaknya menolak, lalu Umar hanya dapat berkata, La ikraha fi al-din, yang artinya tidak ada paksaan dalam agama Islam. Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Denpasar, Bali masih terjaga. Begitu juga dengan kehidupan harmonis masyarakat Denpasar sudah terbiasa menerima perbedaan dan keyakinan. Tingginya rasa toleransi terhadap suatu perbedaan dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan damai. Strategi yang dilakukan oleh masyarakat Denpasar, Bali adalah dengan membiasakan masyarakat terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Kerukunan beragama ini disebabkan oleh faktor budaya yang ada di Denpasar, Bali. Salah satu penyebabnya yakni kearifan lokal masyarakat Denpasar, yaitu Ajek Bali yang biasa dikenal dengan menyama braya, yang artinya aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Dengan prinsip ini, kerukunan dalam perbedaan di masyarakat Denpasar dapat tetap terjaga. Sekian pemaparan materi dari kami. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Telah kami lewati bersama sesi presentasi. Jikalau ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.